وعلى هادي النية بابتغاء مرضات الله وعلى كل نية صالحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأولاده وذريته رضوان الله تعالى عليهم أجمعين واحشرنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين وإلى حضرة الشيخ جلال الدين المحلي وإلى حضرة الشيخ جلال الدين السيوطي وإلى حضرة الشيخ جميع الشيخ الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Bismillahi ma sya Allah la quwwata illa billah. Bismillahi ma sya Allahul khairu kulluhu biyadillah. Bismillahi ma sya Allahu kullu ni'matin min Allah. Bismillahi ma sya Allahu la yasrifu su'a illa Allah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صاحب الحوض والشفاعة. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم أجمعين. أما بعد، وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mana Qur'annya nih? Weh, udah tamat ya. Hafalan semua ya. Ya, masih awal-awalan ini ya. Masih mukadimah nih. Tetap masih mukadimah nih. 7 kali pertemuan mukadimah terus. Insyaallah sekali lagi lah mukadimah. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Al-ayah. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul mukarramin wal mukarramat, para sepuh, wabil khusus para pengurus, para jajaran pengurusan Masjid Babul Jannah yang ulun hormati, dan juga segenap para jamaah, Bapak Ibu yang sama-sama hadir yang ulun hormati dan insyaallah Allah muliakan. Alhamdulillah, malam ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala guna menjalankan aktivitas ibadah. Terutama kita diberikan kesempatan kembali oleh Allah guna melaksanakan salat maghrib dengan berjamaah. Kemudian kita lanjutkan sebagaimana setiap hari Ahad kita mengadakan ta'lim. Dalam hal ini adalah ceramah agama guna mengupas tentang masalah tafsirul Quran. Mudah-mudahan dengan adanya kita terus-menerus mulazamah istiqomah dalam melaksanakan, Allah Subhanahu wa taala ampuni segala kesalahan kita, Allah angkat derajat kita, dan mudah-mudahan Allah berikan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Terlebih alhamdulillah kita bersyukur malam ini di pertemuan kita di tahun yang baru ya. Pertemuan pertama di Ahad kedua di bulan yang baru, di tahun yang baru. Podium juga baru, baru-baru semua. Tapi jangan bini, jangan baru. Baru-baru semua, alhamdulillah. Ada kemajuan sekarang. Pakai media lagi ya. Ngomong macam-macam bahaya nih sekarang. Hati-hati nih ya. Bisa ribuan ini yang nonton nih. Alhamdulillah, mudah-mudahan diberikan Allah seusia kesempatan memasuki di ranah tahun yang baru di 2021. Allah Subhanahu wa taala berikan keistiqomahan untuk kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Mungkin ada yang ganjal, biasanya Ustaz bawa kitab. Itulah manusia ya. Sudah dipersiapkan sedemikian mungkin, matang, bahkan sudah siapkan itu. Begitu mau berangkat, berangkat aja. Pas begitu di lampu merah sempaja baru ingat, loh mana kitab ini? Mana kitabnya? Ketinggalan gitu rupanya. Masya Allah. Malam ini ulun diuji sama Allah. Itu kata Allah, bisa enggak lo?
Itu ceramah tanpa kitab gitu. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah bukakan ilham nih. Itu. Masih mending ketinggalan kitab. Saya itu kadang-kadang ketinggalan peci ketinggalan. Mau ceramah, gitu. Biasanya kan bini itu sudah siapin itu di mobil itu, berangkat aja. Begitu sudah sampai di lokasi, mana peci itu? Udah, ini ceramah tanpa peci, ya udah, apa adanya aja. Itu yang diterima kan bukan pecinya kan, yang diterima ilmunya. Allah lagi nguji itu, kata Allah, gengsi enggak loh, gitu kalau gitu. Kalau ternyata kita ini langsung aja nggak ada unsur ke situ, oh berarti tausiah kita ini ikhlas, betul-betul dakwah, jalan medan apapun jadi gitu. Jangan hanya terpaut pada atribut, ya, karena atribut ini sering menipu. Lo tukang cepet aja pakai peci pak kalau di Mekah. Tukang cepet itu pakai jubah kadang-kadang di Mekah. Jadi atribut ini bukan jaminan ya, tapi menentukan. Gitu. Bukan jaminan tapi menentukan. Seseorang itu akan bisa terlihat keilmuannya kalau atributnya ada. Baru terlihat. Kiai identik dengan kitab, identik dengan bajunya, identik dengan sorbannya. Itu kan kiai. Kalau tidak bawa sorban, nggak kelihatan kiai. Tapi tidak berarti orang yang bersorban itu kiai. Karena banyak orang yang bersorban pun bukan kiai. Itu salah satu atribut saja. Atribut. Jadi jangan diidentikan ke situ. Ada yang lucu kan? Almarhum Gus Dur itu kan kalau ceramah nggak pernah pakai peci, nggak pernah pakai sarung, nggak pernah pakai jubah, biasa aja pakai baju segini, pakai celana. Tapi titelnya Kiai Haji. Ada yang nanya, Gus, kenapa engkau itu kan Kiai? Kalau ceramah kenapa nggak pakai baju yang sebagaimana Kiai? Nggak pernah pakai peci. Apa jawabannya? Kata Gus Dur, aku nih nggak pakai baju koko sama peci aja sudah disebut Kiai. Apalagi pakai itu. Nggak pakai koko baju koko aja nggak disebut Kiai. Apalagi kalau pakai baju koko katanya. Simple itu jawabannya. Lucu itu. Jadi memang orang-orang jenius seperti itu tuh kadang-kadang jawabannya itu nggak tercampak sama kita. Gitu. Nggak bisa diterka sama kita itu. Itu orang-orang jenius itu. Seperti halnya waktu beliau sakit itu di Gatot Subroto, tiba-tiba minta dipindahin beliau itu, pengen pindah rumah sakit, pokoknya harus hari ini pindah rumah sakit. Apa alasannya Gus? Di sini nggak betah kah? Bukan, di sini nggak lengkap keperalatan. Enggak, aku pengen pindah aja, pengen pindah rumah sakit. Akhirnya dipindahinlah sama santrinya itu rumah sakit pindah dari Gaksu. Begitu sudah datang dipindah rumah sakit lain, dia ngomong, coba tanyain ke Gatot Subroto, di kamar yang aku itu tanyain apa yang terjadi setelah aku tidak ada. Begitu ditanyain ke rumah sakit, ternyata setelah Gus Dur tidak ada yang meninggal. Kata Gus Dur, aku yang ketakutkan itu. Karena waktu aku di situ, malaikat maut itu mondar-mandir di pintu. Takut salah nyabut. Coba. Hebatnya luar biasa. Mondar-mandir di pintu. Makanya aku minta pindah aja rumah sakit ini. Takut salah nyabut dia. Lucon, lugu gitu, tapi kebukti. Itulah hebatnya gitu. Wali itu gitu, nggak bisa diinikan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita lanjut. Sebagaimana dalam hal-hal yang awal ya, pembahasan kita masih tetap dalam masalah koridor muqaddimah dalam penafsiran. Memang di dalam tafsir itu banyak sekali para ulama yang menyebutkan kalimat ketika mengadakan tafsiran itu wallahu a'lam gitu. Atau wallahu a'lam bihaqiqatil murad. Kalimat itu sebetulnya memang jarang dimuat di dalam kitab itu. Akan tetapi ketika ada orang yang mau menafsirkan satu ayat daripada Al-Qur'anul Karim, kalimat itu sebetulnya harusnya dibawa. Kenapa? Sebab pada hakikatnya yang mengetahui akan tafsiran satu ayat itu semata-mata Allah. Tujuan daripada itu tuh semata-mata Allah dan Rasulnya sebetulnya yang tahu itu. Makanya Allahu a'lam wa haqiqatuh. Wallahu a'lam bihaqiqatihil murad. Allah yang lebih tahu akan hakikat daripada apa yang dituju dalam ayat itu. Seperti misalkan ada ayat yang berhubungan dengan ayat-ayatnya yang disebutkan gharib. Gharib itu aneh, jarang, bahkan tidak dipahami. Seperti awal-awalan di dalam surat Al-Baqarah itu.
Tahu-tahu bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim. Kalimat alif lam mim ini tidak pernah terdengar di mulut orang Arab. Tidak ada terdengar daripada kitab-kitab Samawi yang dulu. Akan tetapi tiba-tiba turun satu surat yang dimulai dengan surat alif lam mim. Makanya orang Arab pun keder. Itu tahu keder? Bingung. Bingung orang Arab itu. Hatta ahli sastra sekalipun bingung. Apa ini kalimat ini? Nggak ada yang berani menafsirkan itu. Makanya kalimat alif lam mim ini para ulama angkat tangan. Memang pada dasarnya di dalam tafsir Sawi itu ada yang menyebutkan alif lam mim ini ada beberapa versi ulama ya. Ada yang menyebutkan adalah ismun min asma'illahi ta'ala. Alif lam mim itu satu nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ada nama Allah itu disebut alif lam mim. Tapi kita sendiri pun enggak tahu ya. Karena yang kita tahu nama Allah itu Asmaul Husna. Ada juga nama itu adalah satu nama yang ditunjukkan daripada kekuasaan atau raja. Alif lam mim. Ada juga yang menyebutkan bahwa kalimat alif lam mim ini kalau secara dari hitungan kayak Imam Jamasari itu menyebutkan bahwa alif itu bermakna Allah. Lam bermakna adalah Jibril alaihissalam. Kemudian mim bermakna Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alif lam mim itu. Tapi secara eksplisit keseluruhan ulama banyak yang menyebutkan wallahu alam bihaqiqatil murad. Tidak ada yang berani menafsirkan itu. Tapi konon ada katanya di Jawa itu ada yang berani menafsirkan itu. Katanya alif lam mim itu alam manusia. Jadi alif lam mim itu alam manusia. Itu mah singkatan. Ada yang berani menafsirkan itu. Tapi pada hakikatnya tidak ada yang tahu. Makanya ketika mau menafsirkan satu ayat itu, kalimat wallahu alam bihaqiqatil murad paling tidak dilontarkan oleh kita awal-awalan. Karena hakikat yang mengetahui akan tujuan daripada itu ayat semata-mata Allah Subhanahu wa taala. Lalu para ulama dari mana menafsirkan itu? Memang ulama banyak yang menafsirkan Al-Qur'an. Akan tetapi ulama pun pada hakikatnya penafsirannya itu tetap berdasarkan apa yang ada di dalam dalil gitu. Tidak berani mengutarakan kesendiriannya. Ada yang mengambilnya dalam Qur'annya sendiri, atau dalilnya dari hadis, atau dalilnya dari ijma ulama, atau barangkali dalilnya dari qiyas. Itu kan salah satu dasar yang diambil oleh para ulama. Ada di Indonesia kan, tafsir Al-Misbah, atau ulama gede juga. Habib itu kan. Tapi tidak mau disebut Habib. Nah, itu terkenal juga tafsir Al-Misbah. Apakah beliau itu berbicara sendirian? Tidak sebetulnya. Tafsir Al-Misbah memang dikarang atau ditulis oleh beliau, tapi referensi yang beliau utarakan pun ada sebetulnya di situ. Tidak semata-mata menginikan sendiri. Cuman caranya aja gitu, caranya. Gitu. Karena pada dasarnya semuaan itu harus berantai gitu. Bahkan tafsir di lingkungan Islam itu tafsir itu banyak. Tafsir itu banyak. Ada yang tafsir itu kadang-kadang berhaluannya itu nahu sorob. Jadi setiap menafsirkan ayat itu nahu sorobnya didahulukan dulu. Bagaimana ini kalimahnya bisa terjadi jadi na, jadi nu, jadi ni. Itu. Atau bagaimana ini masduknya ayat ini apakah jadi mubtada, apakah jadi khobar, fi'il, fa'il, maf'ul. Itu selalu itu digitukan. Ada tafsir itu yang menafsirkannya itu berdasarkan hikmahnya. Jadi kalau turun ayat ini hikmahnya apa? Bahkan di situ kadang-kadang disebutkan satu ayat ini tujuannya untuk apa? Bisa jadi untuk penyembuh, bisa jadi untuk benteng, bisa jadi untuk penarik, bisa jadi untuk mahabbah, kecintaan. Itu kadang-kadang disebutkan. Tafsiran itu. Jadi punya metode masing-masing. Ada yang semata-mata mengambil dohirnya saja. Dohir ayatnya gitu. Sebagaimana tafsir Jalalain itu kan. Ada lagi tafsir itu lebih kepada dalamannya. Lebih dalam lagi dari situ gitu. Lebih jauh pemaknaannya itu. Seperti tafsir Imam Qurtubi. Itu penafsirannya itu luar biasa kadang-kadang.
Satu kata itu kadang-kadang, waduh, cakep dah pokoknya gitu. Nah, kalau kita mau tafsir yang mana nih kira-kira? Hah? Kalau kita tafsir yang mana ada di rumah nih? Ada tafsir Bugawi, ada tafsir Sawi, ada tafsir Ibnu Katsir, ada tafsir Jalalain, ada tafsir Qurtubi, ada tafsir Asy-Syafi'i, ada tafsir Imam Al-Ghazali, ada tafsir Zamakhsyari. Ayo, yang mana kita ambil? Ada tafsir Al-Kasyaf, ratusan tafsir itu. Makanya kalau kita buka tafsir satu persatu, dikaji kitabnya satu persatu, wah habis umur Pak, habis umur kita. Ambillah salah satu yang kita inginkan dari semua kitab Islam itu. Pada hakikatnya tujuannya tetap sama, yang ditafsirkan ayatnya juga sama, cuman metode yang beda dan juga penafsiran yang lebih luas, itu yang membedakan. Itu. Nah, kalau yang Ustaz pakai tafsir apa? Tafsir Jalalain. Tapi bukan Jalalainnya yang diambil. Saya tafsirnya tafsir Sawi. Sarahan daripada Jalalain itu. Tafsir Jalalain itu dikarang oleh seorang ulama yang besar, 2 jalal. Lalu tafsir Sawinya pun dikarang oleh ulama yang besar pula. Yang bertemu sanad keilmuannya dengan Jalaluddin Al-Mahalli. Jadi 3 ulama yang kita bahas itu. Ya kita bahas itu 3 ulama. Makanya referensinya kayak banyak gitu, padahal satu kitab aja. Nah, paling tidak kalau di kita di rumah, ya adalah satu kitab gitu. Kitab apa aja, kitab tafsir itu. Kalau misalkan yang di sini dikaji kitab Jalalain, belilah Jalalain. Beli Jalalain. Paling seberapa tuh? Paling Jalalain itu paling mahal 100.000 paling. Ya kalau 1 juta nggak masalah dah, 1 juta juga untuk akhirat gitu. Nanti kita di rumah itu baca-baca. Ya paling tidak kalaupun kita tidak bisa menafsirkan satu ayat demi satu ayat, paling tidak tujuannya aja tahu. Tujuannya tahu. Supaya apa? Supaya kita ini kelihatan bahwa kita ini cinta ilmu. Cinta akan masalah ilmu. Kan paling tidak di kita ini ada 4 golongan yang harus ada di kita. Jangan keluar jadi yang kelima. Kata Nabi, kun aliman. Jadilah engkau itu orang alim. Jadi orang yang pandai dalam ilmu. Yang pandai dalam ilmu dan juga menyampaikan akan ilmu itu. Ngajarin orang, ngajak orang untuk kebaikan, bahkan menjadi pelopor dalam kebaikan. Kun aliman, kata Rasulullah. Jadilah orang alim. Cuman syaratnya jadi orang alim berat. Berat jadi orang alim tuh. Kenapa mesti berat? Sebab orang yang alim, nasabnya yang dipunyai adalah ilmu. Sedangkan ilmu itu berat. Bahkan di dalam hadis lain kan Rasulullah menyebutkan, keutamaan orang alim dengan abid itu seperti meutamanya bulan purnama mengungguli bintang-bintang yang lain. Loh kok bisa? Lantaran orang alim beda dengan orang yang abid. Abid itu ahli ibadah. Tapi bukan ahli ibadah yang tidak ngerti ya. Disebut orang yang alim dengan abid itu, dua-duanya juga berilmu. Dua-duanya berilmu. Jadi begini, ada abid ahli ibadah, ada alim ahli ilmu. Orang alim, ini ilmunya banyak. Beliau terpauskan atau terhabiskan pikirannya, terhabiskan waktunya untuk menggali ilmu, kemudian menyampaikan ilmu kepada yang lain. Itu orang alim. Tapi orang alim menggali ilmu dan menyampaikan itu ilmu kepada orang lain, tidak meninggalkan ibadah. Itu orang alim. Jadi ibadah tetap. Cuman yang dibanyakin adalah masalah ilmu. Itu disebut alim. Ada orang abid. Abid itu ahli ibadah. Orangnya ini tersibukkan waktunya, pikirannya disibukkan untuk ibadah. Tapi tidak meninggalkan ilmu. Jadi tetap ilmunya ada. Tapi ibadah dibanyakin oleh dia. Itu disebutnya abid, ahli ibadah. Jadi dua-duanya antara alim dengan abid, ini dua-duanya pun ilmunya ada. Yang abid ini banyaknya ibadah, ilmu tidak ditinggalkan. Sementara alim banyak berilmu, tapi ibadah tidak ditinggalkan. Hanya sekedarnya gitu. Itu adalah abid dengan abid. Tapi kalau dilihatin secara keunggulannya, maka orang alim jauh lebih unggul keunggulan derajatnya ketimbang orang yang ahli ibadah. Kenapa? Lantaran orang ahli ibadah,
dia beribadah, dia berzikir hanya untuk dirinya saja. Sementara orang alim, dia berilmu, kemudian disebarkan kepada orang lain, maka manfaatnya jauh lebih banyak daripada orang ahli ibadah. Gitu maksudnya. Makanya orang alim ini, walaupun tidak banyak ibadahnya, tapi keunggulan dalam martabatnya jauh lebih tinggi. Sebab kemanfaatannya jauh lebih besar daripada orang abid. Maka kata Rasulullah, kun aliman, jadilah orang alim. Itu. Cuman jadi orang alim ini syaratnya berat gitu, karena harus menanggung ilmu. Ilmu itu didapat capek. Capek, Pak. Ilmu itu tidak bimsalah bim abah kadabrak. Tahu-tahu masyhur aja, enggak. Susah ilmu itu. Karena ilmu agama ini bukan ilmu turunan. Kalau ilmu turunan, udah dah, kita enggak kebagian dah dengan anak-anak kiai. Anak kiai, anak wali itu kan, anak-anak yang hebat-hebat mungkin turun ke situ, enggak bakalan kebagian kita. Tapi buktinya ilmu itu nurun, ilmu cahaya, bukan ilmu warisun, ilmu warisan, bukan. Kan ilmu bil fotokopi, iya. Ada ilmu di fotokopi itu. Tapi kalau masalah ilmu turunan, enggak ada. Ilmu itu didapat hasil keringat jerih payah kita. Bahkan orang Sunda bilang itu kalau mau berhasil ilmu itu harus kental pejit. Kuru cileh kental pejit. Orang Sunda tahu sih nah. Kalau orang Sunda tahu tuh. Kuru cileh itu artinya nah, telek mata ini sampai enggak ada. Berarti kalau banyak telek mata, berarti artinya banyak tidur. Kalau orang banyak tidur enggak bakalan bisa hasil ilmu. La yahsulul ilma illa bitarikid nu'as. Tidak akan hasil keilmuan seseorang terkecuali meninggalkan ngantuk. Harus dilawan tuh ngantuk tuh. Coba bayangin, santri itu kalau ngaji, subuh-subuh harus ngaji sampai jam 8. Jam 8 istirahat, 2 jam kadang-kadang makan, minum, mandi dan sebagainya. Habis itu ngaji lagi. Habis makan, jam 9 ngaji, ngantuk. Waduh. Itu sebetulnya harus dilawan. Karena tidak akan berhasil keilmuan itu, harus meninggalkan ngantuk itu. La yasulul ilma illa bitarkin nu'as. Tidak akan berhasil keilmuan, kecuali meninggalkan ngantuk. Tapi kalau sudah ngaji, tahu-tahu, loh, sudah beres kah? Oh, biar nih kemana aja nih ngaji. Nanti ujung-ujungnya salah penerimaan. Gitu. Kenapa orang itu ngaji, nafsirkan Quran kok salah-salah? Bisa jadi ketika ngajinya tidur dia. Kenapa ada orang yang suka ngaji kok salah-salah nyampaikan hukum? Bisa jadi ketika ngajinya tidur. Mungkin dikiranya benar. Makanya tidak diperkenankan. Oh capek itu. Yang kedua kata istilah Sunda itu kentel pejit. Kentel pejit itu artinya ususnya jangan terlalu membengkak dengan makanan melulu. Puasa maksudnya itu kempesin terus. Kalau makan aja terus, tak bakalan bisa. Kenapa? Lantaran perut itu kalau sudah banyak makan, perut kembung. Kalau sudah kekenyangan, yang timbul ngantuk. Kalau sudah ngantuk, pengennya tidur. Kalau sudah tidur, nggak bisa dengar. Otak istirahat terus. Gitu. Makanya kuru cileh kentel, pejitnya oleh-oleh pengajian. Kuru cileh, pentel kejit. Itu istilah Sunda. Karena susah. Jadi orang alim itu bukan bim salah bim bagata. Perlu perjuangan yang luar biasa. Bahkan kadang-kadang pondoknya orang alim dulu itu puluhan tahun di pondok. Puluhan tahun. Ini baru mondok setahun aja. Pengen disebut kiai. Baru mondok setahun. Mending kalau setahun. Ini baru ikutan diklat aja. Baru ikutan diklat. Ikut seminar. Langsung tampil jadi khotib. Luar biasa. Coba. Ya itu hak dia sih. Gak masalah kalau ada yang undang itu. Cuman bahayanya. Kalau seandainya dia ini mentok dalam satu hukum ketika di situ. Kan berabe semua. Ada terjadi itu di L itu. Orang jamaahnya ngomong ke saya, Pak Ustadz gimana hukumnya. Kalau seandainya seorang khotib. Berhenti di tengah-tengah Pak Ustadz. Nah, apa kata saya bisa begitu? Pak Ustadz, lupa dia ini Pak Ustadz. Apa yang mau dibahas, ayatnya pun dia lupa. Coba,
Jadi di tengah-tengah itu sampai buka tulisannya dulu. Dibaca dulu. Coba. Jadi di rumah dihafalin, datang ke situ nervous barangkali seperti itu. Datang ke sana, mendadak gemetaran, hilang pikirannya. Akhirnya hafalannya hilang, meneng lama. Para jamaah, coba kalau sudah gitu-gitu. Akhirnya langsung ambil buku katanya. Dibuka bukunya. Dilihat dicoba. Kalau sudah di situ baca dulu baru lagi kan nggak pantas. Nggak pantas. Akibat apa itu? Akibat keteledoran dalam masalah keilmuan, dia belum bisa menyampaikan keilmuan, sudah berani tampil. Akibatnya ya siap-siap aja dimalu-malukan. Gitu. Makanya tidak mudah jadi alim, tidak mudah. Kadang-kadang apalagi yang jadi khotib ya. Jadi khotib itu tanggungannya gede itu. Walaupun cuma berapa menit gitu. Tapi tanggungannya gede. Berapa ribu orang yang hadir. Kalau dianya yang salah, selesai semuaan jadi batal. Kan bahaya tuh khotib. Makanya hargain khotib itu. Kasih tipnya 2 juta. Hargain itu khotib itu. Ini khotib 100 ribu. Aduh, keringetan dingin. Dikasih 100 ribu. Tanggung jawab gede dunia akhirat lagi. Bukan kita ini ngasih apa ilmunya harus dibayar. Bukan. Tanggung jawabnya dia itu loh. Gitu. Tanggung jawabnya dia. Makanya ya saya sendiri juga merasa gitu kalau jadi khotib itu bukan tanggungan yang mudah gitu. Apalagi yang tarafnya baru awal-awalan belajar itu lain lagi cerita. Nah, jadi kun aliman, jadilah orang alim kata Nabi. Karena jadi orang alim martabatnya jauh lebih tinggi ketimbang orang-orang yang ahli ibadah. Tapi jangan disalahartikan ya. Lantas kita nggak ngerti ilmu, ibadah aja kata Nabi kan. Ibadah itu lebih utama juga. Tidak begitu. Ibadah tanpa ilmu nggak bakalan bisa diterima. Tetap ilmunya dulu, lalu nanti ibadah. Kalau kita tidak jadi orang alim, silahkan jadi ahli ibadah. Ahli zikir, ahli ngaji, ahli puasa, silahkan. Gitu. Karena Nabi menganjurkan kita, kun aliman, jadilah orang alim. Yang kedua, kata Nabi, kalau seandainya tidak bisa jadi orang alim, au muta'aliman, jadilah santri. Kalau kita tidak jadi orang alim, jadi santrinya. Jadi jamaahnya gitu. Kenapa? Lantaran orang yang jadi santrinya seorang alim, ini pangkatnya pun nanti hebat. Orang alim punya santri, santrinya ngikut jadi alim, kan luar biasa. Bahkan kalaupun misalkan, ada orang bungulnya minta ampun, tapi ngikut orang alim, bisa jadi mulia. Bapak pernah dengar cerita dari manakibnya Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani? Mungkin sudah ada bermanakib. Dalam situ ada kisah Tuan Syekh Abdul Qadir punya santri yang bungulnya minta ampun. Taunya Sidin itu enggak tahu yang namanya Nabi Muhammad. Yang dia tahu adalah Abdul Qadir Al-Jailani. Pokoknya segala tindak tanduk dalam ibadah itu disandarkan ke Abdul Qadir aja. Yang dia tahu Abdul Qadir itu lebih hebat dari semuanya. Sampai pada akhirnya di cerita itu dikisahkan ini orang santrinya Abdul Qadir ini meninggal. Begitu sudah meninggal, dikubur sudah rapat, semuaan orang bulik. Datanglah 2 malaikat. Sama kan? Orang yang masuk ke kubur ditanya 2 malaikat. Kata 2 malaikat, "Man rabbuka?" Siapa Tuhanmu? Dia menjawab, Abdul Qadir. "Man rabbuka?" Abdul Qadir. "Wa man nabiyuka?" Siapa nabimu? Abdul Qadir. Ini malaikat bingung, kok Abdul Qadir ini? Gimana ceritanya? Kayak lucu ya. Benar, coba lihat ini deh, di situ. Di mana kita Syekh Abdul Qadir aja ini. Kalau bubuhannya hantu banyu nggak bakalan percaya pasti. Bubuhan hantu banyu nggak bakalan percaya cerita ini. Tahayul mungkin disebut. Tapi kita percaya. Adanya karomah wali itu ada, percaya. Itu karena kita tidak percaya man kadzaba bi karomati waliyin lam yanalha. Kita tidak percaya adanya karomah di seorang wali lam yanalha. Kita tidak akan mendapatkan kemuliaan. Maka harus percaya adanya karomah. Ini kan cerita karomah Tuan Syekh Abdul Qadir yang menjadi rajanya wali. Wali kutub. Ini santrinya ditanya, "Siapa Tuhanmu?" Abdul Qadir jawabnya. Sampai malaikat ini bingung, "Ya Allah, ini orang kenapa jawabnya Abdul Qadir?" Ini orang kenapa jawabnya Abdul Qadir? Kata Allah, udah tinggalkan. Ini urusan aku.
Ini adalah urusan aku karena dia adalah muridnya Abdul Qadir kekasih aku. Coba. Sampai dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala lantaran dia ini santri yang tidak tahu menahu tapi dia jadi santrinya seorang wali yang namanya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Sampai digitukan oleh Allah. Bahkan ada yang satu meriwayatkan itu Syekh Abdul Qadirnya tuh beliaunya yang menjawab. Oh, hebatnya Syekh Abdul. Ini kan wali. Tapi harus diterimanya dengan iman. Kalau diterima dengan logika nggak bakalan dah. Nggak bakalan. Ini kan cerita karomah. Kemuliaan seorang wali yang ketika orang jadi santrinya pun jadi mulia. Inilah salah satu hebatnya para wali Allah. Makanya kata Rasulullah kalau tidak jadi alim, jadi santrinya dah. Jadi santrinya kadang. Daripada jadi alim enggak, jadi santri enggak. Paling tidak jadi santrinya. Gitu. Karena orang jadi santrinya pun jadi mulia kan. Seperti tadi. Marbuka Abdul Qadir. Marbuka Abdul Qadir. Tidak tahu mau pokoknya Abdul Qadir. Karena wali itu lahir ngalih sudah. Karena pangkat wali itu kan lebih tinggi dari malaikat. Orang kalau sudah dicintai oleh Allah jadi pangkatnya kewaliannya tinggi, itu lebih mulia dari malaikat. Karena kalau malaikat imannya ya iman begitu aja, stagnan. Enggak naik, enggak turun kan. Iman malaikat itu. Tapi kalau kita ini imannya iman maksum. Iman maksum itu selalu iman yang dijaga. Bisa jadi kita naik, bisa jadi yang rendah. Itu iman maksum. Ada yang lucu lagi. Imam Sibawayh. Imam Sibawayh itu kan salah satu imam yang jadi motor para ulamanya dari bidang ilmu nahwu sorof. Menulis kitab Imam Sibawayh. Itu gurunya Imam Malik. Imam Malik yang mengarang kitab Alfiyah. Itu cerita Imam Sibawayh itu masyhur kalau di kalangan para ulama itu. Cuman sayangnya kitab-kitab Imam Sibawayh ini enggak ada. Kemana? Bukan karena enggak ada santrinya. Imam Sibawayh ini kehidupannya dihabiskan untuk menulis ilmu. Setiap hari nulis ilmu. Ketika terus-terusan menulis ilmu, bininya marah. Marah bininya Pak, cemburu. Akhirnya kitabnya dibakar. Semuaan dibakar. Habis. Makanya jangan macam-macam ke bini. Mending kitabnya dibakar kalau bini sendiri dibakar. Bakar kitab itu. Habis. Nah terkisah dalam itu, Imam Sibawayh itu nulis nahwu sorof. Kitabnya itu ganal. Kalau naik itu pakai teraje, pakai tangga. Saking ganalnya gitu. Kitabnya tebal. Punya murid namanya Imam Malik. Imam Malik ini hebat luar biasa. Dari yang ganal kitab itu diringkas oleh beliau jadi 1000 bait. Maka disebutlah Alfiyah. Alfiyah itu alpun 1000. Dari 2000 bait diringkas jadi 1000 bait. Makanya tuqarribul aqsa bilabdil munjazi wa tabsutul badla biwa'dil munjazi. Itu adalah ungkapan Imam Malik ketika menulis kitab Alfiyah itu mengagungkan dirinya. Seolah-olah aku ini hebat nih. Yang 2000 bisa diringkas jadi 1000. Habis itu hilang. Ilmunya hilang mendadak. Apa yang harus aku tulis? Gak ada di otak. Lalu beliau bermunajat ke Allah Subhanahu wa taala, langsung tertidur. Begitu dalam ketiduran itu datang Imam Sibawayh. Kalau bahasa kita itu, engkau itu berani berkata seperti itu karena aku udah nggak ada. Itu. Engkau berkata bahwa engkau itu lebih hebat yang 2000 diringkas jadi 1000. Sebab itu sudah tidak ada. Jadi agak sedikit tarafu gitu dari gurunya. Akhirnya beliau bangun, teringat bahwa itu adalah salah. Maka kata beliau, tuqarribul aqsa bil abdil munjazi wa tabsutul badla biwa'dil munjazi. Itu ungkapan beliau menguji gurunya. Seolah-olah gurunya itu lebih mengutamakan. Akhirnya dari situ, bray, ada lagi ilmunya. Itu hebatnya luar biasa ya. Nah, kisah Imam Sibawayh ini hebat. Suatu ketika beliau meninggal, dikubur oleh para alim ulama. Ada yang menyebutkan Imam Sibawayh ini ketika ditanya oleh 2 malaikat, "Man rabbuka?" Siapa Tuhanmu? Imam Sibawayh Malik nanya, mannya, man apa ya malaikat? Man isim mausul kah? Coba. Ini jago nahu kan? Sampai nama malaikat aja, begitu nakun ditakuni lagi. Itu hebatnya ulama. Maka jadi orang alim dah. Jadi orang alim dah. Nanti kan nggak takut dengan malaikat. Tanya malaikat. Jadi yang kedua, jadilah kata Rasulullah muta'alliman.
Jadi alim tidak, jadi santri tidak. Paling tidak yang ketiga kata Rasulullah, au mustami'an. Jadi jamaah, jadi pendengar. Nah, kayak macam begini nah. Kalau santri kan bawa kitab, datang ke rumahnya, datang ke pondoknya, ngaji di situ lama puluhan tahun, mengabdi dengan gurunya. Nah, itu santri. Kalau ini kan mustami disebutnya, jamaah, pendengar aja. Habis itu bulik, kada lagi apa yang dibahas, bingung lagi. Cuma dengar doang. Di sini manut-manut, wah betul hebatnya, ceramahnya hebat. Begitu ditanya, apa yang tadi dibahas? Lupa. Kalau jadi benar manut. Au mustami'an. Kalau jadi alim tidak, jadi santri tidak, jadilah jamaah. Karena jadi orang pendengar pun itu sama dengan predikatnya orang yang jadi santri. Cuman santrinya, santri mingguan. Santri mingguan. Itu. Kan santri itu anaknya kan. Anak kita itu kan ada berapa? Alladzi walladaka, alladzi 'allamaka, alladzi zawajaka. Itu anak tiga. Anak kita tuh. Anak kita itu pertama yang dilahirkan oleh istri kita, itu anak kita. Yang kedua, alladzi 'allamaka, orang yang dididik oleh kita, santri atau guru misalkan punya murid, nah itu anak kita. Cuman majazi, anaknya pangkatnya majazi. Yang ketiga ada alladzi zawajaka, orang yang ditikahkan dengan anak kita, mantu berarti. Itu anak kita. Jadi santri itu hakikatnya anak kita. Makanya kalau sudah masrahkan ke seorang guru, udah dah tanggung jawab gurunya dah. Itu. Mau digituin, diginiin, itu terserah gurunya. Selama dia di situ, itu tanggung jawab gurunya. Karena anaknya kok. Itu. Kecuali kalau dipukulnya pakai golok. Itu jangan kalau itu. Ini kalau baru dipukul macam begitu, ya sudah, itu memang anaknya kok. Gitu. Jadilah kita ini jamaah. Jadi pendengar yang baik. Karena mendengarkannya pun dalam satu bab ilmu, itu lebih baik kata Rasulullah ketimbang kita sholat 100 rakaat. Orang belajar satu bab dari ilmu, mendengarkan, tidak menulis, dan tidak juga dia mencatat. Tidak bawa buku, tidak bawa pulpen, tidak mencatat, hanya dengerin aja satu bab ilmu. Maka kata Rasulullah, itu lebih baik bagimu ketimbang sholat sunnah 100 rakaat. Kita dengerin macam begini aja, 100 rakaat ini. Lebih baik daripada 100 rakaat itu. Lebih baik ini. Kita 100 rakaat, pernah nggak kira-kira sholat 100 rakaat? Jangankan 100 rakaat, 20 rakaat aja ditawar-tawar. Pengen dipangkas setengah. Itu baru 20 rakaat loh. Apa kalau sudah? Ada bini. Ada bini. Tenang aja. Ada biniku. Makanya ulun pelan-pelan ngomong bibinian. Sampai mana barusan? Jadi jamaah aja, jadi mustame. Jadi mustame itu keutamaannya pun tidak jauh beda dengan jadi santri tadi. Bahkan ketika kita ini mau duduk mendengarkan agama, satu bab saja kita pelajari, satu ayat saja kita pelajari, maka itu jauh lebih baik daripada kita sholat sunnah 100 rakaat. 100 rakaat kita tidak pernah, lebih baik duduk di majelis ilmu 1 saat aja. Dari maghrib ke isya berapa menit sih? Enggak 2 jam kok. Enggak 2 jam. Cuman berapa menit? 30. Udah 45 menit lah. Kan maghrib setengah 7. Beres maghrib jam 7 kurang 10. Habis itu ceramah jam 7 kurang 10. Sekarang isya jam 19.38. Tuh, berapa menit aja? Itu. Makanya senang saya tuh kalau ceramah habis maghrib tuh. Sebentar waktunya. Kalau habis isya, atau habis subuh, aduh, katanya. Itu jam 7 itu, masih ngacung aja orang tuh nanya. Kata saya, jam 7 ini, amplop sudah dirapat. Gak bisa dibuka lagi namanya. Itu lawas sudah. Tapi bagus aja Pak, ya bagus aja. Timbang habis isya juga pada ngantukan kan mending jam segini. Bisa kah? Tuh kan, seneng kata saya. Nah, 3 nih, yang keempat udah 2 lagi. Yang keempat, kun aliman au mustami'an, jadi orang alim, jadi santri, jadi jamaah. Kalau tidak dari yang 3 ini, paling tidak au muhibban kata Nabi, jadilah pecinta ahli ilmu. Senang dengan orang ahli ilmu, senang dengan kiai, senang dengan santri, dengan jamaah. Senang begitu. Jangan yang jadi yang kelima kata Nabi, wala takunul khamisa fatahallak. Janganlah engkau jadi yang kelima, rusak ikam.
Jadi kiai enggak, jadi santri enggak, jadi jamaah enggak, jadi cinta pun enggak, malah benci. Rusak ikam. Gitu, rusak. Kalau sudah rusak menurut kategori Nabi, berarti ini orang jauh dari umat Nabi. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Jadi pilih dari 4 kategori ini. Mana yang kita bisa? Mana yang adanya waktu kita di sini? Atau jadi alim kah? Jadi kiai barangkali? Atau kalau tidak jadi santri lagi? Kalau tidak jadi santri, jadilah orang yang disebut jamaah. Kalau enggak jadi jamaah, cinta paling tidak dengan orang-orang yang ahli ilmu. Senang saya tuh dengan ahli ilmu tuh. Aku nih senang dengan ikam yang jadi mustami itu. Cuman ulun kada bisa waktunya. Nah, mungkin seperti itulah bahasanya gitu. Jangan ini bencinya luar biasa. Benci kiai, benci santri. Dengan jamaah yang begini enggak suka. Berisik katanya. Waduh, ini orang rusak minta ampun. Itu. Jadi kesimpulan daripada ini, semua tafsir itu memang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pemahamannya yang berbeda-beda. Tapi sekali lagi kalimat wallahu a'lam bishawab haruslah kita pakai dalam setiap mau petafsiran dalam satu ayat. Karena hakikat daripada tujuan itu ayat sejatinya Allah Subhanahu wa taala yang lebih mengetahui. Gitu. Ustaz Ahmad bagaimana? Oh, kalau saya kan bukan mufasir, saya ini bacain aja. Ya. Saya ini tinggal bacain doang, saya sampaikan gitu aja. Kalau mufasirnya ya ini kitabnya. Itu ahli kitab. Gitu. Sudah cukup, terima kasih. Dari Senin depan harus buka kitab. Ya, udah mulai baca Quran kita. Kalau mukadimah itu enggak bakalan selesai. Itu panjang mukadimah itu. Terus-terusan aja. Kita sambil jalan aja, sambil jalan ya. Insyaallah kita masuk ke ranah alif lam mim dan seterusnya nanti. Insyaallah. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Ini yang kemarin ya. Kalau misalkan sudah ada yang kemarin dibagikan, silakan nanti dikumpulkan. InsyaAllah saya doakan mudah-mudahan rezeki yang disisihkan untuk pondok saya, mudah-mudahan dilipat gandakan oleh Allah balasannya, diberikan kemudahan dalam urusannya, diberikan rezeki mudah oleh Allah, diberikan kemurahan dalam rezekinya, dan juga dilancarkan usahanya, disehatkan badannya, disehatkan keluarganya, dijauhkan dari bala, didekatkan dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan harta yang diberikan ini senantiasa bermanfaat, bukan hanya sekarang tapi sampai hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah ya. Ini sedikit demi sedikit sudah alhamdulillah nampak di ATM yayasan ini. Alhamdulillah sudah mulai ada. Gitu. Doakan saja mudah-mudahan dalam waktu dekat saya sudah bisa sewa alat berat. Ya. Karena ini kan silat alat berat ini enggak sedikit duitnya ya. 1 juta loh sehari. 1 jam malah. Ya 1 jam. 1 jam kali 8 jam sehari 8 juta. Belum operator gitu. Kalau misalkan ada yang punya alat berat mau di ini kan, saya siap gitu. Silakan, saya lebih senang gitu kalau misalkan Bapak punya alat berat, saya mau sumbang alat beratnya aja, minyaknya dari Ustadz, alhamdulillah nggak apa-apa. Atau barangkali saya punya alat berat, dari saya minyaknya, dari saya supirnya, tinggal terima beres aja Ustadz, alhamdulillah, jauh lebih alhamdulillah, gitu ya. Mudah-mudahan aja. Tapi memang ada yang mau seperti itu nanti, insya Allah. Mudah-mudahan besok, doakan saya besok mau bertemu dengan orangnya, sekaligus mau cek lokasi bagaimana yang harus dia kerjakan besok itu, insya Allah. Mudah-mudahan diberikan kelancaran oleh Allah dan juga yang terpenting adalah diberikan keridhaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Khudma safa wa tamakadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Rasulillah ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadil amin. Allahumma rabbi anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina. توسلنا بالتعلم توسلنا بالتعليمين أن ترزقنا الوسع وأن ترزق الآمنة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله ومنكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك